dosen. Selamat pagi Pak Hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik ya. Eh, jadi kan sebentar lagi Pak akan mau di supervisi kan? Iya. Boleh saya tahu Pak mengajar di sekolah ini sudah berapa lama? 9 tahun 6 bulan. 9 tahun 6 bulan. Sudah berapa kali pernah di supervisi? Empat kali. Satu kali video supervisi waktu itu untuk membantu S2 Pak ini. Berarti ini yang kelima. Yang kelima ini. Bagaimana perasaannya ketika mau di supervisi sekarang? Waktu di awal ya, supervisi yang sebelumnya itu yang namanya awal, belum tahu supervisi itu seperti apa. Semakin di sini saya mengerti bahwa supervisi itu ternyata untuk memperbaiki salah satunya ya cara mengajar kita. Iya. Nah itu juga tujuan yang akan saya ingin transfer kepada Pak, bahwa supervisi ini bukan ingin menunjukkan antara senior, junior, bukan menunjukkan siapa yang paling pintar dan tidak, tapi tujuan supervisi ini semata-mata sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi daripada guru tersebut. Oke, nanti saya akan masuk ke kelasnya Pak ya. Saya sudah melihat juga RPP yang Pak sampaikan di saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan masalah rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Boleh dijelaskan Pak tujuan pembelajaran yang hendak ingin Pak capai dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan supervisi? Jadi baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, siswa mampu mengidentifikasi ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran ini, siswa bisa belajar bahwa kebudayaan lokal non-benda ini bisa dijadikan salah satu usaha. Nah, nantinya yang mengembangkan, yang berguna bagi budaya lokal itu sendiri sebenarnya. Itu Terusnya di Sumba ya. Oke, itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak. Nanti kan saya akan masuk di kelasnya Pak ya. Saya akan melihat proses pembelajaran selama 2 jam atau 90 menit. Iya. Kemudian alat, media, dan bahan apa yang sudah Pak persiapkan? Alat, media, dan bahan ya sudah pastinya spidol. Papan tulis pasti sudah ada di kelas. Yang ketiga itu infocus, LKPD, dan bahan ajar lain. Itu sudah ada di siswa berupa modul ya. Bisa dijelaskan Pak, diceritakan sedikit runtutan kegiatan yang akan Pak lakukan nanti di kelas, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir itu apa saja Pak? Oh, jadi Dimulai dari mana? kita mulai dari kegiatan awal, biasanya kita menyapa siswa dulu. Oke. Setelah menyapa siswa, kita melihat apakah siswa itu siap atau tidak di kelas. Dari itu saya akan menyuruh siswa untuk berdoa. Salah satu siswa memimpin kita dalam doa, mengecek kehadiran, dan yang terakhir seperti yang saya sudah sering lakukan, membuka musik instrumen untuk memberikan penguatan kepada siswa untuk apa mereka hadir di sekolah. Nah, itu di kegiatan awalnya. Di kegiatan pembuka, saya akan mulai dengan kesepakatan kelas. Mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas. Jadi di awal pembelajaran kita sudah sering diingatkan. Jadi mereka pasti paham kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda kepada siswa, serta gambar nanti saya akan presentasi menggunakan PowerPoint pastinya ya. Dan setelah itu saya akan menyuruh mereka untuk berdiskusi. Tapi sudah masuk di kegiatan ini? Ya, kegiatan intinya ini. Di kegiatan ini saya akan menyuruh mereka berdiskusi untuk membahas budaya lokal non-benda apa saja yang ada di kabupaten kita, khususnya Sumba. Nah, di kegiatan setelah itu mereka akan presentasi, masing-masing kelompok akan presentasi. Kalau waktu presentasinya tidak cukup, ini namanya rencana. Nah, nanti mereka akan kirim dalam bentuk video melalui WA di saya. Itu rencananya ya. Semoga saja semua
kelompok bisa presentasi. Iya, kalau tidak bisa kan minimal setengah dari Ya, setengah kelompok dari itu kelompok presentasi. Iya. Terus di kegiatan Di kegiatan penutup kita akan menarik kesimpulan bersama. Setelah itu ada refleksi dan setelah refleksi mereka akan memberikan saran apa sih selama kegiatan pembelajaran itu yang mereka memperoleh pada kegiatan pembelajaran pada hari itu nanti. Dan di terakhir kita akan tutup dengan doa. Ya. Oke, saya sudah mendengar semua rencana kegiatan yang ingin Pak lakukan dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup. Di antara 3 bagian ini Pak, bagian mana sih yang Pak mengharapkan saya untuk saya benar-benar fokus melihat dan mengamatinya? Saya rasa nanti di kegiatan intinya. Oke, di bagian yang mana itu Pak? Di bagian ketika saya pertama menjelaskan tentang materinya dan ketika siswa itu berdiskusi kelompok. Kira-kira bagaimana cara membimbing siswa dengan baik? Apakah sudah pas atau ada yang kurang? Ketika nanti saya membimbing mereka berdasarkan kelompok mereka di kegiatan intinya ya Pak. Kalau di diskusi, waktu anak-anak diskusi? Kalau waktu anak-anak diskusi ya saya rasa bisa itu sudah yang saya bilang tadi di kegiatan ini ketika mereka diskusi saya berharap nanti bisa dilihat ketika saya melihat apakah ada biasanya kan ada kelompok yang lebih lemah, ada yang lebih unggul. Kira-kira nanti ketika saya melakukan pembimbingan ada yang kurang bisa menjadi masukan buat saya atau sudah pas begitu bimbingan dari perkelompok. Kita lanjut ya Pak ya, dari tujuan pembelajaran ini kan harus tercapai apapun caranya. Iya. Jadi tentu kan Pak sudah memiliki strategi-strategi khusus atau kiat-kiat khusus yang ingin Pak lakukan dan praktekkan di kelas supaya tujuan pembelajaran ini bisa kita eksekusi dengan baik. Mungkin ada tujuan-tujuan strategi yang telah Pak siapkan supaya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Misalnya yang pertama pasti adanya video untuk mereka bisa lihat video yang ajar ya, video yang merupakan dari bahan ajar. Yang kedua gambar. Dan itu mereka bisa lebih memahami kan siswa ini mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada mungkin harus menonton video atau belajar dan atau gambar dan nanti yang terakhir bisa berupa tulisan. Nah, saya kasih contoh tulisan. Apakah bentuk pahatannya seperti bentuk pahatannya nanti dalam bentuk tulisan atau simbol-simbol untuk bisa menginspirasi mereka supaya mereka bisa tercapai lah tujuan pembelajaran ini supaya mereka bisa paham betul dan inspirasi budaya lokal Mandela. Saya rasa percakapan kita sudah sampai di penghujung ya Pak ya. Nanti pada saat saya melakukan supervisi saya akan duduk di belakang. Saya tidak akan melakukan apa-apa sehingga Pak merasa tidak terganggu dengan saya. Dan saya akan mencatat beberapa hal yang nanti apa yang Pak lakukan di dalam kelas. Nanti saya akan menilai di aspeknya apakah pembelajaran yang Pak lakukan itu termuat pembelajaran diferensiasi. Tadi saya sudah mendengar jawabannya bahwa Pak sudah menyiapkan beberapa bahan ajar yang berbeda-beda ya. Kemudian nanti juga saya akan melihat apakah pembelajarannya sudah ada pembelajaran sosial emosional. Seperti Pak berusaha menyadarkan diri kepada anak-anak bagaimana tentang tugas dan tanggung jawabnya. Dan saya juga akan melihat budaya positifnya, disiplin positif, disponnya. Apakah Pak akan mempraktekkan itu seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian membuat kesepakatan belajar, dan budaya cium tangan ketika anak-anak keluar dari kelas. Itu yang akan saya lihat nanti ya Pak ya. Selain dari tadi ya yang fokusnya di saya hanya melihat itu saja nanti pada saat di kelas itu. Kalau masalah proses pembelajaran dari awal sampai akhir kan Pak yang tahu, Pak yang tahu, Pak yang buat, Pak yang menjalankan. Saya hanya melihat di tiga bagian itu saja tadi. Siap. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya ya Pak Jansen. Saya berdoa supaya tidak ada hambatan, semuanya berjalan lancar dan sukses selalu buat Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.